Halo rekan-rekan HR dan profesional bisnis, selamat datang di presentasi di HR Legal Playbook. Hari ini, kita akan membedah panduan operasional hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yang merupakan sintesis dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 tahun ke-2021. Mari ini bertujuan untuk membantu praktisi HR memitigasi risiko sengketa melalui pemahaman prosedur yang tepat. Operasional HR dapat kita bagi menjadi 5 fase utama. Dimulai dari fase 1, mengikat hubungan melalui kontrak. Fase 2, menjalankan pekerjaan termasuk perhitungan lembur. Hingga fase 3 dan 4, yang membahas pengakhiran hubungan kerja serta kewajibannya. Terakhir, fase 5, fokus pada resolusi sengketa. Playbook ini mentransformasi teks hukum yang padat menjadi kerangka kerja siap. Dalam mengikat hubungan kerja, kita harus teliti memilih jenis kontrak. PKWT untuk pekerjaan musiman atau produk baru dengan durasi maksimal 5 tahun. PKWTT untuk pekerjaan tetap tanpa batas waktu. Ingat, satu kesalahan fatal, dilarang menerapkan masa percobaan pada pekerja PKWT. Melanggar hal ini, atau menggunakan PKWT berteri-teret untuk posisi inti, dapat mengubah status karyawan menjadi PKWTT. Dalam mengikat hubungan kerja, kita harus teliti memilih jenis kontrak. PKWT untuk pekerjaan musiman atau produk baru dengan durasi maksimal 5 tahun. PKWTT untuk pekerjaan tetap tanpa batas waktu. Ingat, satu kesalahan fatal, dilarang menerapkan masa percobaan pada pekerja PKWT. Melanggar hal ini, atau menggunakan PKWT berteri-teret untuk posisi inti, dapat mengubah status karyawan menjadi PKWTT. Berdasarkan aturan baru, PP 35 tahun 2021, perusahaan wajib memberikan uang kompensasi PKWT saat kontrak berakhir secara natural. Rumusnya adalah, masa kerja dalam bulan dibagi 12, dikali 1 bulan upah. Syaratnya, pekerja kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Kompensasi ini harus dibayarkan tepat saat jangka waktu PK. Memasuki fase operasional, perhitungan lembur harus akurat. Dasar upah lembur adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Untuk mendapatkan upah per jam, kita menggunakan pembagi standar pemerintah yaitu ke-173. Secara legal, lembur hanya sah jika ada perintah tertulis dari atasan dan persetujuan dokumentatif dari pekerja yang bersangkutan. Besaran uang lembur ditentukan oleh waktu pelaksanaannya. Pada hari kerja biasa, jam pertama dikali 1,5 kali, dan jam berikutnya 2 kali upah per jam. Namun pada hari libur, pengali bisa mencapai 4 kali lipat pada jam-jam tertentu. Penting diingat, batas adalah 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK, hukum menetapkan koridor yang ketat. PHK dianggap sah untuk alasan aksi korporasi, efisiensi, pelanggaran aturan setelah SP3, atau mangkir 5 hari berturut-turut. Sebaliknya, PHK batal demi hukum jika dilakukan karena pekerja sakit kurang dari 12 bulan, hamil, menjalankan ibadah, atau karena diskriminasi SARA. Jika PHK terjadi, ada 3 pilar kompensasi yang harus diperhatikan. Uang pesangon up, berdasarkan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja UPMK sebagai apresiasi loyalitas untuk masa kerja di atas 3 tahun. Dan uang penggantian hak UPH seperti sisa cuti tahunan. Total kompensasi sangat bergantung pada alasan spesifik PHK tersebut. Tidak semua PHK mendapatkan pesangon penuh. Ada kategori 2 kali dan 1,75 kali untuk kondisi seperti pekerja meninggal atau pensiun. Kategori 1 kali untuk efisiensi atau merger. Kategori 0,5 kali jika perusahaan rugi atau pekerja melanggar aturan. Kategori 0 hanya uang pisah.
dan UPH berlaku jika pekerja mengundurkan diri secara sukarela atau mangkir. Jika terjadi konflik, proses penyelesaian sengketa mengikuti alur PPHI, dimulai dari tahap 1, perundingan, bipartit internal, maksimal 30 hari. Jika gagal, lanjut ke tahap 2, penyelesaian tripartit melalui mediasi instansi ketenagaan. Terakhir adalah gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial WI untuk mendapatkan putusan final. Mari kita pelajari kasus nyata. Pada kasus Adeline versus Learning Oasis, kontrak PKWT pekerja berakhir pada November tahun 2021. Namun, pekerja dibiarkan terus bekerja tanpa dokumen perpanjangan hingga November tahun 2022, perusahaan melakukan PHK sepihak atas tuduhan penggelapan dana tanpa bukti laporan pidana yang kuat. Hasilnya, hakim memutuskan terjadi transformasi status demi hukum. Karena PKWT yang kedaluarsa dibiarkan terus bekerja tanpa kontrak baru, status pekerja secara otomatis beralih menjadi PKWTT pekerja tetap. Tindakan perusahaan memberhentikan pekerja dianggap bukan habis kontrak, melainkan PHK sepihak tanpa alasan sah. Dampaknya secara finansial sangat besar. Hakim menghukum perusahaan membayar total rupiah ke-68 juta ini mencakup uang pesangon 1 kali sebesar 24 juta, UPMK sebesar 16 juta, dan hak tertunggak termasuk tunggakan THR sebesar 28 juta rupiah yang harus dibayar tunai sekaligus. Sebagai penutup, ada 4 pilar kepatuhan yang wajib dijaga. Lakukan audit presisi durasi kontrak. Gunakan rumus lembur yang tepat. Siapkan dokumentasi valid untuk setiap pelanggaran. Dan selalu taati prosedur komunikasi bipartit. Ingat, kepatuhan administratif kadar formalitas. Melainkan, perisai utama perusahaan dari liabilitas finansial yang tak terduga. Terima kasih.